Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan nomor NIM 2360101433. Mengajar di SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan video praktek uji kinerja dengan materi manfaat menghindari perilaku ria dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Apakah semua sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan yang Allah berikan membuat kita semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Amin ya rabbal Alamin. Baik Anda semua, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mengambil absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Jadi, anda semua sebelum kita masuk kepada materi, kertas atau sampah yang berada di bawah meja atau kursinya, silakan diambil terlebih dahulu. Oke, apakah ruangan kita sudah bersih? Sudah. Ya. Baik, anda semua, mari kita perhatikan ke depan anda semua mengenai motivasi belajar. Semoga dengan motivasi belajar ini semangat kita dalam mengikuti proses belajar hari ini. Jelas media di depan anda? Jelas. Ready? Okay, yeah. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Ah! Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab
Anda semua, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa? Coba Dinda. Itu kerjasama dalam tim. Jadi Anda semua, di situ pelajaran yang dapat kita ambil, pentingnya kerjasama dalam tim. Jadi Anda semua, pada hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran project based learning. Diharapkan kerjasamanya dalam membuat project. Tanpa kerjasama, maka project itu tidak akan bisa selesai. Paham Anda? Paham. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, Anda semua, silakan kamu perhatikan gambar di depan. Bisa terlihat? Pertama terkait dengan apersepsi. Coba kamu pahami Anda semua daripada gambar. Pada gambar pertama itu apa yang bisa dapat kamu beri penjelasan terkait dengan materi kita hari ini? Gambar pertama tentang apa itu? Iya, tentang berfoya-foya. Jadi minggu lalu kita mempelajari materi tentang larangan berfoya-foya. Pada gambar kedua Anda? Ya, tentang ria. Jadi Anda semua, ada dua sifat yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan. Yang kemarin kita pelajari terkait dengan larangan berfoya-foya. Hari ini kita akan membahas materi tentang ria. Larangan ria. Baik Anda semua, sebelum kita masuk materi terkait dengan ria ini dan terkait dengan larangan ria, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa tujuan daripada pembelajaran kita. Bisa membuat sebuah karya tempel berupa peta konsep tentang ria. Jadi peta konsep ini nanti dikerjakan secara bersama-sama. Terkait dengan ria, apa yang kamu ketahui tentang ria itu? Ria adalah perbuatan yang suka memperlihatkan diri dalam melakukan perbuatan baik agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Iya. Paham itu Anda apa itu ria? Paham. Iya. Melakukan kebaikan untuk mendapatkan sanjungan daripada orang lain. Jadi Anda semua, bolehkah kita bersifat ria? Tidak. Tidak boleh. Ya. Termasuk kepada perbuatan syirik, maka dilarang daripada agama Islam. Kemudian yang kedua, mengapa ria dianggap tindakan yang merusak nilai ibadah dalam Islam? Karena dia tergolong dalam kesyirikan yang menyebabkan amalan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, apa contoh nyata ria yang sering kita jumpai di media sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Contoh nyata dari ria yang sering kita jumpai di media sosial yaitu foto selfie saat melakukan ibadah haji dan umrah kemudian dipamerkan melalui media sosial. Sebelum kita masuk pada materinya, silakan asesmennya dijawab. Pak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan di WA group yang Pak ini kemarin. Sudah selesai? Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Silakan perhatikan ke depan terkait materi kita ini. Jelas Anda? Jelas. Ria secara bahasa yakni menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah, ria adalah perbuatan seseorang yang apabila beribadah karena niat ingin mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain. Itu ciri seseorang yang memiliki sifat ria dan sum'ah, karena dia selalu ingin mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Kedua, ingin beramal hanya karena ikut-ikutan orang lain. Ketiga, malas beramal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Keempat, melakukan perbuatan baik apabila di depan umum. Dan yang terakhir, amalannya selalu ingin dilihat dan juga agar dipuji oleh orang lain. Adapun dampak negatif dari sikap ria dan sum'ah, pertama, timbulnya perasaan tidak puas dan selalu merasa gelisah dalam beramal soleh apabila perbuatan ini tidak dilihat oleh orang lain. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang kedua adalah merusak nilai ibadah. Dikarenakan niat yang dari Allah sudah salah, sebab tidak diniatkan karena Allah SWT dapat merusak nilai ibadah yang telah dilakukan. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah yang ketiga adalah mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain.
Dikarenakan kebiasaan beramal hanya karena ingin disanjung, maka orang lain pun lama-kelamaan akan merasa jengah dan tidak peduli lagi. Cara menghindari sikap pria dan sum'ah yang keempat adalah menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat ria dalam dirinya cenderung akan malas beramal apabila tidak dilihat oleh orang lain, dan apabila sudah terlanjur beramal namun tidak ada yang melihatnya, maka akan timbul perasaan menyesal pada dirinya. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Pertama, meluruskan niat. Perbanyak ingat kematian. Biasakan hidup sederhana. Memperbanyak rasa syukur. Udah tahu kan apa itu ria? Apa dampaknya ria itu? Udah tahu kan? Jadi Anda semua jelas berdasarkan ayat Al-Quran yang dijelaskan tadi bahwasanya ria itu dilarang, dapat merusak amal kita, dan dia juga termasuk syirik yang sama halnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Anda semua, kita selaku orang Islam yang meyakini Allah adalah Tuhan kita, jauhilah sifat ria ini. Ya, jauhi sifat ria. Baik, Anda semua, sebelum kita lanjutkan, silakan berdiri semua. Pada hari ini anak-anak akan Bapak bagi beberapa kelompok. Ini berada semua di kelompok satu. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan susun meja dan kursinya, duduk secara berkelompok. Sudah semua ada? Sudah. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Karena semua sudah duduk berkelompok, Bapak akan bagikan LKPD ini, nomor kerja siswa, kemudian tolong dijawab nomor kerjanya, disingkat kerjasama dalam kelompok. Bisa? Kelompok 1 juga. Belum kerjaan ya. Kelompok 2. Belum kerjakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan Anda. Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Mulai dari sekarang, silakan keluarkan alat tulis dan mulailah untuk bekerja. Tuliskan nama kelompoknya, apa yang ditanya tolong dijawab. Apakah semuanya sudah terjawab? Alhamdulillah. Jadi Anda semua, pada hari ini kita akan lanjutkan membuat peta konsep terkait dengan materi kita, yaitu ria. Oke, silakan dikerjakan. Ayo silakan bekerja sama anak semua. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Yang penting itu selesai. Ya. Dengan fasilitas yang telah disediakan, kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana peta ini kamu buat dengan baik. Peta konsep sesuai dengan peta konsep. Ayo silakan dikerjakan anak. Ya.
Ayo semangat. Juga ada yang ditempel, ada juga kelompok yang belum ditempel. Nah, kita lihat bagaimana kerjasama kelompok dalam menyelesaikan peta konsep. Kertas yang tidak berguna setelah digunting, tolong dirapikan kembali, jangan dibiarkan berserakan. Ayo, waktu 7 menit lagi, semuanya harus selesai. Masing-masing kelompok karena sudah siap wajib untuk menampilkan peta konsep yang telah dia buat. Dia tampilkan, kemudian dia bacakan ke depan peta konsep yang telah dia selesaikan. Silakan kelompok pertama, kelompok ketiga untuk menampilkan peta konsepnya ke depan dan membacakan peta konsep tersebut. Silakan. Silakan ke depan. Nah, siapa yang membacakan, siapa yang memegang? Nanti ada yang memegang, ada yang membacakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang manfaat menjauhi sikap ria dan cara menghindari sikap ria. Yang pertama yaitu manfaat dari menjauhi sikap ria. Yang pertama, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul serta manusia. Yang ketiga, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Yang keempat, menjauhkan dari ancaman syirik kecil. Yang kelima, berusaha mengendalikan hati. Yang keenam, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Materi yang kedua yaitu cara menghindari sikap ria. Yang pertama, terus-menerus mengingat Allah. Yang kedua, meluruskan niat. Yang ketiga, mengingat bahaya ria. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Yang kelima, belajar ikhlas. Yang keenam, mengingat kematian. Ketujuh, sembunyikan amal kebaikan. Yang kedelapan, menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami tentang materi dia. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu kembali, mari kita lakukan dulu. Kemudian kelompok 2, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok
pertolongan Allah. 3. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. 4. Berusaha mengendalikan hati. 5. Perbanyak bersyukur. 6. Terus menerus mengingat Allah. 7. Sembunyikan amal kebaikan. 7. Belajar ikhlas. 8. Mengingat kematian. 9. Menyadari Allah selalu mengawasi. 10. Mengingat bahaya riya. Yang kedua, manfaat menjauhi sikap riya. 1. Ikhlas atas amal yang dilakukan. 2. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. 3. Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 4. Menjauhkan dari ancaman syirik kecil. 5. Terjatuhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. 6. Dicintai oleh Allah, Rasul, serta manusia. Itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan yang telah menampilkan peta konsep yang telah dia kerjakan secara bersama. Kemudian kepada kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang riya. Yang pertama, cara menghindari sikap riya. Luruskan niat. Yang kedua, berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Yang keempat, berusaha mengendalikan hati. Yang kelima, memperbanyak bersyukur. Yang keenam, terus-menerus mengingat Allah. Yang ketujuh, sembunyikan amal kebaikan. Yang kedelapan, berdiam ikhlas. Yang kesembilan, mengingat kematian. Yang ke-10, menyadari Allah SWT selalu mengawasi. Yang ke-11, mengingat bahaya riya. Yang kedua, manfaat menjauhi sikap riya. Yang pertama, menjauhkan dari ancaman syirik kecil. Yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kelima, dicintai oleh Allah SWT, Rasul serta manusia. Yang keenam, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anak semua, karena masing-masing kelompok sudah menampilkan peta konsep yang telah dia kerjakan. Apakah semuanya sudah paham dengan materi kita, Anda? Sudah. Kalau sudah, Anda semua, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan cara menghindari sikap riya. 1. Meluruskan niat. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT. 3. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. 4. Berusaha meyakinkan hati. 5. Memperbanyak bersyukur. 6. Terus-menerus mengingat Allah SWT. 7. Sembunyikan amal kebaikan. 8. Belajar ikhlas. 9. Mengingat kematian. 10. Menyadari Allah SWT selalu mengawasi. 11. Mengingat bahayanya riya. Oke, terima kasih kepada Selvi yang telah memberikan kesimpulan apa manfaat daripada menjauhi sifat riya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan terkait dengan manfaat daripada menghindari sifat riya? Silakan. Kesimpulan manfaat menjauhi sikap riya. Kelas atas amal yang dilakukan, makin meyakini
ini bahwa beramal hanya untuk Allah SWT, menjadikan amal ibadah manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terjauhkan dari ancaman syirik kecil, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dicintai oleh Allah SWT, Rasulnya dan manusia. Ya, terima kasih. Jadi ada semua, itulah materi kita hari ini terkait dengan sikap ria yang harus kita jauhi, yang tidak boleh kita kerjakan, ya, tidak boleh pamer dalam beramal. Jadi anda semua, sebelum kita tutup mata pelajaran kita hari ini, kita coba refleksi dulu kepada anda semua. Bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan model project based learning? Nah, apakah menarik Anda? Menarik. Alhamdulillah. Semoga dengan materi yang Pak sampaikan, Anda tetap semangat dalam belajar. Jadi Anda semua, untuk asesmen sumatifnya, Bapak kirim lewat WA Anda, ya. Kemudian silakan dikerjakan sekarang. Pak kasih waktu 5 menit. Sudah Anda? Sudah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi anak semua hasilnya bagus semua, berarti pembelajaran kita itu sudah tercapai ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi anak semua, untuk minggu besok kita akan lanjut pada materi berikutnya terkait dengan akhlak mazmumah, yaitu larangan hasad. Larangan hasad artinya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan materi ini. Mungkin itu saja Anda terkait dengan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri belajar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.